Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 0,25% ke level 6%, dan keputusan ini diambil Bank Sentral sebagai respon terhadap ketidakpastian global yang semakin meningkat. Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 0,25% ke level 6%. Keputusan ini diambil Bank Sentral sebagai respon terhadap ketidakpastian global yang meningkat. Dengan demikian, suku bunga deposit facility pun turut terkerek ke level 5,25% dan lending facility tetap di level 6,75%. BI menjelaskan keputusan BI untuk mengerek suku bunga acuan setelah 8 bulan lamanya bertahan ialah dengan melihat perkembangan perekonomian global yang semakin tidak menentu dan dampaknya ke pasar keuangan nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7D Reverse Repo Rate, BI 7 D Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 6%. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global. Ketidakpastian global memang telah berimbas kepada aliran modal asing di pasar keuangan nasional. Tercatat sampai dengan 17 Oktober 2023, pasar keuangan Indonesia dalam bentuk investasi portofolio mencatatkan net outflow sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Sering dengan hal tersebut, nilai tukar rupiah bergerak cenderung melemah, bahkan membuat mata uang terdepresi secara tahun kalender. BI mencatat hingga 18 Oktober lalu nilai tukar rupiah melemah 1,03% secara year to date. Keputusan Bank Sentral untuk mengerek suku bunga acuan juga berlandasan prospek pertumbuhan ekonomi nasional masih positif di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Selaras dengan hal tersebut, neraca pembayaran Indonesia diproyeksi tetap terjaga untuk mendukung ketahanan eksternal. Prospek positif ini utamanya didorong oleh berlanjutnya surplus neraca dagang nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, antisipasi tekanan global, BI naikkan suku bunga acuan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat juga, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Joshua. Ini menarik kalau kita cermati, BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6%. Begitu. Apakah ini langkah antisipasi yang dilakukan mengingat Bank Sentral Amerika Serikat juga berencana untuk menaikkan suku bunga acuannya di bulan November mendatang? Ya, kalau kami cermati beberapa bulan terakhir ini memang kondisi risk of sentiment cenderung mendominasi pasar keuangan global. Dan terutama dua faktor yang utama adalah terkait dengan data ekonomi US yang masih relatif solid, ya, termasuk data inflasi, sekalipun trennya sudah mulai menurun, namun data tenaga kerja di US sendiri masih relatif ketat. Dan kita juga melihat yang kedua adalah yang belakangan ini terjadi adalah memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah, ya. Dan yang ketiga mungkin masih berkaitan dengan perlambatan ekonomi Tiongkok. Dan gabungan dari ketiga faktor ini mendorong tadi risk of sentiment di pasar keuangan, sehingga kalau kita cermati pelemahan rupiah ini sudah cukup signifikan, ya, dalam 3-4 bulan terakhir ini. Dan di bulan Oktober ini kita melihat bahwa rupiah mencatatkan pelemahan yang paling lemah dibandingkan mata uang Asia lainnya. Sehingga di tengah tadi kondisi situasi global yang cukup tinggi ketidakpastiannya, sehingga kami menilai bahwa ini adalah merupakan langkah preemptif, ya, langkah preemptif ahead the curve, mengantisipasi tadi dampak situasi tensi geopolitik dan juga masih berlanjutnya stance kebijakan higher for longer, ya, dari Bank Sentral Amerika Serikat, sehingga BI memutuskan menaikkan suku bunganya sekalipun memang ini di luar perkiraan dan juga berbeda dengan konsensus, namun kami menilainya ini lebih ke arah kebijakan ataupun langkah antisipatif ataupun
preemptif ya untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dan juga untuk membatasi juga dampak imported inflation dari pelemahan rupiah terhadap inflasi Indonesia. Oke, berarti kalau dicermati begitu konsensus rata-rata dari ekonom sendiri mempertahankan suku bunga acuan dari langkah RDG kemarin. Ya, karena kalau kita mencermati pernyataan dari BI pada saat press conference dalam beberapa bulan sebelumnya, BI sudah memperkirakan bahwa Fed akan menaikkan di 5,75% sebelumnya. Oke. Ya, namun yang risiko yang kedua tadi kami sampaikan bahwa berkaitan dengan tensi geopolitik ini ternyata dampaknya juga cukup signifikan ya, sehingga itu yang kita perlu cermati bahwa kondisi perang Israel Hamas ini bisa berlanjut dan sehingga tadi bisa berdampak juga ya kepada permintaan safe haven yang meningkat juga, sehingga itu yang membuat dari secara umum mata uang Asia di dalam sebulan terakhir ini mengalami pelemahan. Namun yang tadi kami sampaikan bahwa pelemahan rupiah di sepanjang bulan Oktober ini memang menunjukkan pelemahan yang terdalam ya, sekitar 345 poin atau 2,4%. Mungkin yang paling mendekati Malaysian Ringgit itu 1,7% depresiasinya, dan juga ada juga mata uang Asia lainnya juga yang tingkat depresiasinya juga relatif lebih kecil. Oke, tapi menurut Anda cukup tepat begitu kebijakan yang ditempuh oleh Bank Sentral begitu di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah tembus di 15.800-an, sementara kita tidak tahu juga apakah The Fed benar-benar akan menaikkan suku bunga acuannya di bulan November. Ya, sekalipun memang pasar dan juga ekspektasi dari Fed sendiri kan proyeksi Fed agak sedikit berbeda ya. Kalau kita melihat probability ataupun ekspektasi dari market terhadap FMC bulan November awal dan juga Desember, itu sebenarnya probability di atas 50%-nya adalah tetap untuk dipertahankan di level 5,5% ya. Sehingga memang yang perlu kita cermati justru tadi yang faktor kedua tadi dari tensi geopolitik itu yang tentunya harus kita cermati karena dampaknya ini bisa merambat kemana-mana ya, baik ke harga minyak, lalu nanti kepada inflasi, dan secara umum juga pada saat kita lihat pada saat kondisi ada situasi geopolitik seperti yang terjadi pada saat Rusia Ukraine ya 2022 ini kan dampaknya permintaan terhadap safe haven meningkat, dan sehingga ini juga menekan mata uang Asia secara umum. Dan saya pikir ini kalau ditanya apakah ini cukup tepat, kalau pertimbangannya adalah preemptif, tentu kami menilainya ataupun kebijakan antisipatif, saya pikir ini tepat untuk bisa memberikan confidence juga ya kepada investor bahwa nilai tukar rupiah akan relatif stabil sehingga akan mendukung tadi momentum pertumbuhan ekonomi juga. Baik, menarik kalau kita cermati korelasi yang kuat berarti dengan kenaikan suku bunga acuan kita 6%, berarti spread-nya masih tetap ada begitu dengan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat terkait dengan beberapa kenaikan harga, misalnya potensinya dengan kondisi fundamental dan secara fiskal begitu di dalam negeri, misalnya ada kenaikan imported inflation nanti begitu Pak Joshua. Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi kebijakan ataupun kondisi domestiknya sejauh ini juga menjadi salah satu indikasi ya kalau kita cermati misalkan risiko inflasi di tahun depan. Karena yang tadi disampaikan bahwa ada faktor El Nino yang harus kita pertimbangkan, dan dampaknya kepada inflasi pangan ini baru akan terlihat terindikasi di pertengahan tahun depan. Belum lagi juga di tahun depan kami juga mencermati dari sisi fiskalnya ada potensi bahwa pemerintah akan menaikkan tarif cukai untuk plastik dan juga minuman bermanis dalam kemasan. Ya, sehingga tentunya ketiga kebijakan tersebut akan bisa ataupun dampak dari El Nino dan juga kebijakan fiskal tersebut akan bisa mendorong kenaikan inflasi, sehingga kenaikan suku bunga BI ini pun juga ditujukan untuk bisa menjangkar ekspektasi inflasi bukan hanya di tahun ini tapi juga di tahun depan. Karena kalau kita melihat dari sisi target sasaran inflasi BI ini cenderung titik poin tengahnya relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun ini, sehingga oleh sebab itu Bank Indonesia saya melihatnya ini sebagai langkah preemptif dan itu konsisten dalam rangka untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan juga menjaga stabilitas rupiah. Oke, tapi kalau misalnya suku bunga acuannya dinaikkan lagi begitu juga di 6% begitu, apakah justru ini akan memicu juga kenaikan beberapa bahan kebutuhan masyarakat begitu dan ujung-ujungnya inflasi di sana Pak Joshua? Mengingatkan ada beberapa sektor dari perbankan, kemudian pembiayaan, properti yang juga pasti akan mengalami kenaikan dari suku bunga pinjaman mereka.
Nah, ini memang theoretically speaking-nya bahwa pada saat suku bunga acuan Bank Sentral Bank Indonesia meningkat, biasanya akan direspon dengan kenaikan suku bunga pasar uang antar bank, Ya. lalu berikutnya akan tertranslasi pada suku bunga deposito, yang selanjutnya mungkin dalam beberapa bulan setelahnya akan terrefleksi di suku bunga kredit. Oke. Nah, namun yang menarik di sini dalam bauran kebijakan Bank Indonesia bahwa di satu sisi sekalipun stans kebijakan moneternya mengetat, namun dari sisi kebijakan makroprudensial misalkan ini cenderung masih relatif akomodatif, Oke. ya. Di sini ada beberapa poin yang kami catat juga, misalkan dari sisi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Nah, ini akan ada tambahan likuiditas sekitar 50 triliun ya dari kebijakan itu, dan ini baru terindikasi sekitar hampir setengahnya 28,79 triliun ya, sehingga ini masih akan berpotensi mendorong peningkatan likuiditas. Yang kedua juga menurunkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial PLM dari 6% menjadi 5% dari DPK. Ini pun juga akan menambah likuiditas 81 triliun. Dan yang terakhir adalah BI mempertahankan DP 0% untuk kredit properti dan kendaraan bermotor hingga akhir 2024. Sehingga kalau kondisinya yang juga kita lihat dari sejak BI menaikkan suku bunganya di Agustus tahun lalu sampai dengan Januari tahun ini, di mana BI sudah menaikkan 220 basis poin, namun transmisi ataupun transmisinya kepada suku bunga perbankan itu cenderung terbatas, khususnya suku bunga kredit ya. Yeah. Jadi kata kuncinya adalah pada saat kondisinya suku bunga Bank Indonesia naik, jikalau tadi likuiditas cenderung terkendali dan ample, dan juga risiko kreditnya pun juga dalam level yang sehat, tentunya transmisinya tadi ataupun penyesuaian suku bunga kredit perbankan tadi, khususnya suku bunga kredit perbankan tadi ini bisa terbatas ya, sehingga karena kalau kita hitung dari sejak kenaikan di suku bunga BI di Agustus sampai di Januari, itu kenaikan saat ini suku bunga kreditnya kurang dari 100 basis point, jadi memang sangat terbatas ya kenaikan suku bunga kredit, sehingga harapannya itu tidak tertranslasi kepada permintaan kredit, dan tadi pada akhirnya tidak ujung-ujungnya tidak mempengaruhi juga inflasi, karena pada umumnya imported inflation tadi yang disebutkan ini lebih karena faktor tadi dampak dari pelemahan rupiah. Jadi oleh sebab itu makanya diputuskan untuk dinaikkan suku bunganya sekalipun non konsensus, tapi dalam rangka tadi menjangkau ekspektasi inflasi tahun ini dan tahun depan, dan juga menjaga stabilitas rupiah agar jangan sampai mendorong tadi terjadinya imported inflation. Itu dia mitigasi apa yang perlu dilakukan terkait dengan sektor-sektor yang terdampak dengan adanya kenaikan suku bunga acuan. Kita bahas di segmen berikutnya, Pak Joshua. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan pergerakan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Ya, dari 18 April kita lihat masih ditahan 5,75% sampai dengan 21 September 2023. Kemudian di 19 Oktober kemarin, BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 6%. Dan berikutnya kita akan cermati pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika di 16 Oktober 15.718, kemudian 17 Oktober masih di level 15.700-an sampai dengan tanggal 18, dan di tanggal 19 Oktober kemarin rupiah sudah tembus di 15.838 rupiah. Itu dia data Gisdor Bank Indonesia. Lantas bagaimana dengan pergerakan inflasi? Ini dua hal yang menjadi domain dari Bank Indonesia begitu ya, terkait dengan pergerakan inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Ya, pergerakannya dari Mei 2023 sampai dengan September cenderung turun. Tercatat di bulan September ini sudah mencapai 2,28% ya secara tahunan untuk pergerakan laju inflasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Baik, Pak Joshua, kalau kita cermati memang stance kebijakan dari Bank Indonesia yang memang saat ini sangat cukup hati-hati begitu ya, menyikapi dengan pergerakan dari tekanan global, tadi ada geopolitik juga yang terjadi, justru pecah perang begitu dalam dua kawasan ya, Timur Tengah, kemudian juga ada di Ukraina dan juga Rusia. Sejauh mana sih memang dampak-dampak ini akan memberikan tekanan yang lebih jauh lagi terhadap fundamental ekonomi kawasan, ASEAN dan juga tentunya Indonesia? Ya, tentu kita melihat bahwa uncertainty-nya masih cukup tinggi ya. Kalau kita merefleksikan kondisi 2022 kan ada faktor, padahal kita sudah mulai pulih dari pandemi, namun karena ada kejadian perang Rusia Ukraina ini dampaknya
cukup signifikan ya, perlambatan ekonomi Eropa, dan akhirnya direspon dengan kenaikan inflasi yang cukup signifikan karena harga minyak internasional juga meningkat. Sehingga hal itu yang membuat kenaikan suku bunganya pun juga kenaikannya cukup tinggi ya, karena inflasinya tercatat pasca perang Rusia-Ukraina itu 40 tahun tertinggi, maka ini juga tentunya respon kebijakannya pun juga cukup agresif ya. Kenaikan suku bunga Fed misalkan sudah 5,25%, Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Inggris juga sudah menaikkan suku bunganya juga cukup signifikan gitu. Sehingga tentunya kita melihat bahwa untuk memitigasi tadi, harapannya agar tadi tidak dengan upaya tadi stabilisasi rupiah dengan preemptif menaikkan suku bunga, hal ini dapat bisa memitigasi tadi ya, agar tidak membatasi ataupun memitigasi dampak imported inflation, sehingga tadi dari sisi foreign flows-nya tetap meningkat, dan harapannya tadi dari sisi ya tadi untuk memitigasi sebenarnya kalau kondisi dari geopolitik ini kan tidak bisa kita kontrol ya, sehingga bagaimana mengupayakan supaya likuiditas falasnya tetap tinggi, sehingga rupiah stabil dan tadi bisa mendukung momentum pertumbuhan. Baik, nah kalau memang dua hal yang dijaga oleh BI begitu ya, tadi ada rupiah, kemudian pergerakan inflasi. Kalau inflasi ini sudah cukup oke lah ya, di bawah 3% saat ini. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Apakah juga dengan kenaikan suku bunga acuan 6% ini bisa menjaga likuiditas falas juga di Indonesia? Bagaimana juga dengan pasar surat utang negara kita juga nih Pak Joshua? Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan kondisi dampak dari kenaikan suku bunga BI kemarin, ini yield obligasi surat utang negara 10 tahun naik juga ya. Di pagi ini kita 20 basis poin, sehingga harapannya ini juga dapat bisa menarik minat investor asing ya, yang memang sejauh dalam beberapa minggu terakhir ini sudah mulai mencatatkan net sell ya, kepemilikan investor asing sudah mulai berkurang ya, sehingga yang akhirnya berdampaklah kepada nilai tukar rupiah yang tadi kami sampaikan di awal bahwa pelemahannya di bulan Oktober ini cukup dalam ya dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, sehingga saya tetap menilai bahwa dari kebijakan BI yang menaikkan suku bunga ini tadi untuk bisa menjaga attractiveness ya, atau daya tarik dari aset-aset rupiah, sehingga investor asing bisa tetap foreign flows-nya tetap masuk ke pasar domestik kita, sehingga ini tetap bisa menjadi buffer juga of course dari sisi mitigasi tadi kondisi-kondisi eksternal yang tidak bisa kita kontrol, dan kedua tadi adalah supaya memperkuat external balance kita, ataupun dari sisi cadef kita pun juga diharapkan akan tetap meningkat. Gitu. Baik, amunisi baru nampaknya juga tengah dikeluarkan oleh Bank Sentral, begitu ada SVB, SUVB, begitu Anda melihat bagaimana efisiensi dan juga efektivitasnya? Ya, juga kalau kita melihat kan ini inisiatif dari Bank Indonesia dengan menerbitkan ataupun meluncurkan instrumen operasi moneternya ya, melanjutkan di 2 bulan terakhir ini BI sudah mengenalkan sertifikat rupiah Bank Indonesia, dan yang baru ini nantinya dengan underlying-nya reverse repo soon, dan ini kalau kita lihat di instrumen yang baru diumumkan kemarin ini adalah berkaitan dengan sekuritas falas ya, sekuritas falas Bank Indonesia dan juga sekuritas falas sukuk falas Bank Indonesia. Ya, jadi kedua ini mirip-mirip dengan SRBI, namun underlying-nya adalah global bond dan juga sukuk global ya, sehingga harapannya tadi bisa kembali lagi ini untuk menjaga minat investor asing khususnya, yang dimana kita tahu di saat bersamaan ini karena tadi penerbitan global bond juga cukup terbatas ya dari sisi pemerintah, makanya ya BI mencari alternatif gitu ya supaya bisa mendatangkan investor asing masuk ke pasar SBN. Nah, ini melalui dengan diperkenalkannya tadi SRBI yang kemungkinan itu minat investor asingnya akan muncul di secondary marketnya, namun di sisi SPBI dan juga SUVBI juga diharapkan akan bisa menarik minat dari investor asing seperti itu. Rentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat begitu bagi dunia usaha, dunia bisnis di Indonesia yang cukup ideal itu sebenarnya di berapa? Apakah level-level 15.800 saat ini masih cukup bisa diterima lah begitu oleh kalangan pelaku usaha ataupun mereka yang melakukan importasi? Ingat tadi ada El Nino, kemudian kita banyak melakukan importasi bahan pangan, kemudian juga kita masih bergantung terhadap BBM juga yang harus diimpor dari luar negeri, Pak Joshua. Ya, memang ini menjadi hal yang pelik ya, di mana pelaku usaha kita domestik manufaktur itu masih
cukup banyak mengandalkan bahan impor, bahan baku impor ya, sehingga pada saat rupiah cenderung melemah ini tentu akan terrefleksi juga ya pada peningkatan biaya produksinya, Ya. gitu ya. Nah, tentu oleh sebab itu di sisi lain, di saat bersamaan juga tentunya Bank Indonesia sudah mengencourage ya dengan adanya produk hedging gitu ya, dalam artian bahwa hedging ini untuk bisa lindung nilai ya, artinya untuk Ya. memitigasi risiko nilai tukar ya, karena dengan kita mengenal produk-produk hedging ini misalkan cross currency swaps ataupun interest rate swaps ya. Jadi artinya ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk memitigasi kondisi tadi yang di mana rupiah cenderung lemah dan ini berdampak kepada peningkatan beban dari sisi pelaku usaha yang mengandalkan impor, bahan baku impor. Nah, kalau ditanyakan apakah berapa range yang fair-nya, Ya. kami tetap melihat bahwa tendensinya mestinya rupiah saat ini masih sangat didominasi oleh faktor sentimen ya, karena kalau kita mengacu kepada faktor fundamentalnya, rupiah mestinya bisa menguat dari level saat ini ya, supposed to be saya pikir masih dimungkinkan 15.300 sampai dengan 15.600 tadi kalau mempertimbangkan faktor fundamentalnya ya. Oke. Jadi artinya kalau sentimennya sudah mulai mereda, mestinya bisa mengarah ke situ. Tapi kalau sentimennya masih tetap berlangsung ya, khususnya dari sisi tensi geopolitik di Timur Tengah, ini tentunya akan bisa membatasi ruang rupiah untuk bisa mengarah ke level fundamentalnya tadi, gitu, ataupun level fair value-nya. Jadi artinya kita berharap semuanya saat ini ya supaya faktor sentimen tadi ini bisa mereda dan harapannya tadi nilai tukar rupiah dan juga mata uang Asia lainnya mengarah ke level fundamentalnya dan akhirnya aliran modal asing pun juga akan bisa masuk kembali. Baik, terakhir proyeksi Anda terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, kemudian inflasi dan juga bagaimana BI 7 Days Repo Rate sampai dengan akhir tahun. Ya, kalau kami melihat BI 7 Days Reverse Repo Rate, kami perkirakan ini masih akan stabil ataupun masih akan dipertahankan di level 6% sampai akhir tahun ini. Oke. Namun kami tetap melihat adanya ruang penurunan di tahun depan, khususnya semester kedua dan khususnya di akhir tahun depan ya, sekitar 50 basis poin. Mempertimbangkan juga bahwa Fed yang diperkirakan akan juga memangkas suku bunganya di tahun depan sekitar 50 basis poin. Dan dari sisi inflasi, kami perkirakan untuk inflasi tahun ini akan cukup stabil di bawah 3%, sekitar 2,6 sampai 2,9%. Nah, di tahun depan akan kemungkinan akan meningkat sedikit di 3% sampai dengan 3,5%. Lalu dari sisi tadi nilai tukar rupiah kami perkirakan untuk fundamentalnya di 15.300, 15.600, tapi dengan tadi ada potensi tahun depan ekspektasi dari penurunan suku bunga dan juga kita berharap juga dengan kondisi pasca pemilu nanti harapannya investor asing akan FDI ya akan kembali masuk lagi, tentunya ini akan bisa mensupport rupiah untuk bisa menguat lagi di level fundamental di tahun ini. Sehingga untuk pertumbuhan ekonomi pun juga kami tetap melihat masih dalam berada range 5-5,1% baik di tahun ini dan juga tahun depan. Baik, itu analisis yang menarik ya terkait dengan kondisi fundamental dari moneter maupun juga kondisi dari pergerakan fiskal di Indonesia. Pak Joshua, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini dan tentu menjadi salah satu perhatian yang menarik dicermati ya menyikapi kondisi yang ada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Joshua. Salam sehat, Mas.